yaitu nilai tukar. Tujuan dari chapter ini adalah agar nantinya setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memberikan penjelasan bagaimana pergerakan nilai tukar itu dihitung, bagaimana juga nanti mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana keseimbangan nilai tukar itu ditentukan, dan terakhir mampu menguji atau mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pada nilai tukar. Yang pertama, kita lihat bagaimana pergerakan nilai tukar biasa dihitung. Nilai tukar sendiri adalah suatu yang digunakan untuk mengukur nilai sebuah mata uang, yang mata uang itu diadu, dibandingkan, disandingkan dengan mata uang lain. Kurang lebih makna yang paling sederhana adalah seperti itu. Sekiranya sebuah mata uang itu ternyata nilainya mengalami penurunan terhadap suatu mata uang yang lain, maka mata uang itu dikatakan mengalami depresiasi. Sebaliknya, jika nilainya ternyata meningkat dibandingkan suatu mata uang asing, maka nilainya dikatakan mengalami apresiasi. Ada kalanya dalam kondisi tertentu, misalnya sebuah mata uang, katakanlah dolar begitu misalnya, terhadap mata uang asing dia mengalami penguatan, tapi terhadap mata uang asing yang lain justru mengalami pelemahan misalnya. Maka kondisi semacam itu biasa disebut dengan istilah mix in trading, atau ada percampuran, ada mix dalam perdagangan kali itu atau pada hari tersebut. Hal ini wajar misalnya dalam kondisi tertentu ekonomi suatu negara dibandingkan negara A misalnya sedang bagus gitu ya, tapi ketika diadu atau dibandingkan negara-negara yang lain, negara B misalnya, justru ekonominya mungkin sedang tidak bagus, sehingga justru ada nilai mata uangnya mix pada saat itu. Persentase perubahan sebuah mata uang biasanya menggunakan rumus sederhana sebagai berikut, yaitu ST kemudian dikurangi ST-1 dibagi dengan ST-1. T ini biasanya mengacu pada waktu, yang biasanya adalah waktu bisa harian ataupun waktu yang lain yang lebih singkat misalnya. Sedangkan S menunjukkan spot atau nilai transaksi yang langsung pada saat dilakukan transaksi itu. Sekiranya terjadi nilai yang positif pada persentase perubahan, maka itulah kondisi yang dianggap sebagai apresiasi, dan sebaliknya kalau nilainya ternyata negatif, itulah berarti tanda adanya depresiasi. Kemudian kita lihat bagaimana keseimbangan nilai tukar ini terjadi. Sebetulnya yang namanya exchange rate itu bisa kita anggap sebagai nilai dari mata uang. Dengan kata lain, ya, kita anggap bahwa exchange rate ini adalah price yang menjadi penentu nilai sebuah mata uang, baik itu dikaitkan dengan supply ataupun demand-nya. Jadi ketika permintaan akan mata uang itu tinggi, tentu demand-nya yang lebih dominan, dan sebaliknya ketika supply-nya yang banyak, maka supply-nya yang bisa mendominasi. Sehingga sebagaimana prinsip umum dalam ekonomi, keseimbangan nantinya akan terbentuk dari pertemuan antara demand dan juga supply dari mata uang itu sendiri. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi nilai tukar? Yang pertama adalah tingkat inflasi yang bersifat relatif. Artinya kenapa disebut relatif? Karena angka pastinya memang agak sulit diketahui, meskipun berbagai model ataupun teori kita susun, tapi angka fix dari pengaruh sebuah inflasi dalam suatu negara biasanya tidak bisa kita judge atau kita fixkan begitu ya. Tapi yang jelas inflasi biasanya tetap memiliki pengaruh terhadap exchange rate. Katakanlah inflasi di Amerika mengalami peningkatan. Artinya apa? Akan banyak permintaan dari Amerika Serikat terhadap barang-barang dari
Inggris atau British Good. Karena itu permintaan akan mata uang Inggris yaitu pound juga akan mengalami peningkatan. Nah, pada saat terjadi inflasi di Amerika, maka pada saat yang sama masyarakat di Inggris tidak akan terlalu banyak meminta produk-produk Amerika. Dengan demikian, karena tidak ada banyak produk Amerika yang diminta, dengan sendirinya supply pound pun juga akan mengalami penurunan. Yang kedua adalah tingkat suku bunga. Misalkan dalam kasus di mana suku bunga Amerika mengalami peningkatan. Karena suku bunga di Amerika mengalami peningkatan, maka permintaan dari Amerika untuk simpanan bank di Inggris tentu akan mengalami penurunan. Penduduk Amerika mungkin lebih merasa nyaman menyimpan uang di Amerika sendiri karena suku bunganya mengalami peningkatan. Karena permintaan akan simpanan di bank-bank Inggris mengalami penurunan, permintaan akan pound pun juga mengalami penurunan. Sebaliknya, karena suku bunga di Amerika meningkat, maka masyarakat di Inggris tentu akan mengalami peningkatan permintaan untuk menyimpan uang di Amerika. Karena itu kemudian supply dari pound juga akan mengalami peningkatan. Masih berkaitan dengan suku bunga yang relatif tinggi ya, sebetulnya bisa jadi menjadi ekspektasi ya akan adanya inflasi yang juga akan tinggi dalam suatu perekonomian yang biasanya tidak terlalu bagus bagi investasi asing. Artinya ketika suku bunga naik dan seterusnya, orang akan menduga dan mengestimasi negara tersebut nanti kemungkinan akan mengalami inflasi yang juga tinggi. Kalau ada inflasi yang cukup tinggi di negara itu tentu tidak terlalu bagus untuk investasi asing. Maka dari itu biasanya yang diacu tidak sekedar berapa suku bunga yang sedang ada atau sedang berlaku dalam perekonomian itu, tapi juga suku bunga yang nyata, yaitu suku bunga yang nominal kemudian dipotong dengan inflasi sehingga akan muncul real interest rate-nya. Rumus sederhana yang biasa kita pakai adalah nilai bunga atau suku bunga yang senyatanya di lapangan itu adalah berapa suku bunga nominal dikurangi inflasinya. Kemudian inilah yang biasa disebut sebagai Fisher effect. Dalam kasus di Indonesia misalnya mungkin kita bisa ngacu BI Rates atau yang saat ini sudah menjadi Bank Indonesia 7 days repo ya, katakanlah dipatok di kisaran 4,5% gitu ya, sedangkan inflasi yang berlaku katakanlah di kisaran 3-4%, maka sebetulnya suku bunga nyata secara umum hanya di kisaran 1-2% alias sangat sedikit. Kemudian tingkat pendapatan relatif dalam suatu negara. Katakanlah ekonomi Amerika sedang bagus sehingga pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Karena masyarakat merasa lebih kaya, kemungkinan besar permintaan akan barang-barang asing yang dalam contoh ini misalnya barang-barang dari Inggris akan mengalami peningkatan, dan juga permintaan akan pound juga akan mengalami peningkatan. Hanya saja dalam kasus ini respon dari masyarakat di Inggris mungkin tidak akan terlalu banyak karena mereka tidak akan terlalu terpengaruh dengan permintaan yang berasal dari Amerika yang berasal dari pendapatan. Artinya supply daripada pound tidak akan terlalu banyak berubah dalam kasus ini. Karena kondisinya demikian ya mungkin bisa kita ekspektasikan dengan sendirinya pound juga akan mengalami penguatan. Kemudian ada juga kontrol dari pemerintah. Pemerintah bisa mengendalikan sejumlah hal dalam konteks suku bunga keseimbangan melalui berbagai hal ya. Yang pertama, misal pemerintah membuat sejumlah aturan yang menghalangi
pertukaran nilai mata uang, pertukaran valuta asing misalnya, untuk sejumlah kondisi, misalnya dalam kondisi-kondisi yang dianggap sebaiknya menjaga nilai tukar mata uangnya, mungkin aturan ini akan dimunculkan. Kemudian bisa jadi juga pemerintah membatasi bukan tukar menukar mata uangnya, tapi perdagangan internasionalnya. Sejumlah produk misalnya dilarang untuk diperjualbelikan di pasar internasional, sehingga itu juga nantinya akan berimbas pada nilai tukarnya. Bisa jadi juga pemerintah melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing. Misalkan pemerintah menganggap mata uangnya terlalu lemah, mungkin pemerintah bisa masuk ke pasar untuk membeli mata uangnya sendiri. Dan sebaliknya, ketika mata uang yang dianggap terlalu kuat, pemerintah mungkin akan intervensi dengan melepas mata uangnya ke pasar agar nilainya turun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dalam kasus di Indonesia, Bank Indonesia cukup aktif ya melakukan intervensi untuk menjaga nilai rupiah di kondisi yang dianggap ideal oleh Bank Indonesia. Bisa juga pemerintah melakukan aktivitas ekonomi yang berdampak pada inflasi, pada suku bunga maupun pendapatan nasional. Artinya variabel makroekonomi yang diutak-atik oleh pemerintah, yang itu nanti juga akan berimbas pada keseimbangan pada exchange rate. Selanjutnya tadi juga kita singgung masalah harapan atau ekspektasi. Ekspektasi juga mampu mempengaruhi nilai tukar. Ada berita apa hari ini di pasar, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana nilai tukar. Ya, kejadian-kejadian yang diduga akan berimbas pada kondisi di masa yang akan datang akan sangat berpengaruh pada keputusan para pelaku pasar, sehingga juga akan berdampak pada nilai tukar. Pada saat yang sama, investor yang bersifat institusional, yaitu investor-investor dengan dana besar yang dikumpulkan biasanya oleh lembaga-lembaga ataupun para ahli keuangan yang biasa kita istilahkan financial manager ataupun macam-macam gitu ya, mereka akan sangat memperhatikan kondisi mata uang. Mereka akan selalu melihat itu untuk menjaga perubahan-perubahan ya dalam suatu negara, baik itu perubahan suku bunganya ataupun yang lain. Sehingga ketika ada suatu perubahan dalam kondisi makroekonomi sebuah negara, investor institusional ini sudah akan langsung ngambil tindakan, baik itu bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang, karena mereka melihat ekspektasi ke depan akan seperti apa dengan perubahan-perubahan yang ada dalam negara tersebut. Ada juga kadang kasus yang menyebabkan perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar maksud saya, yang berasal dari spekulasi. Meskipun ini sangat tergantung pada siapa yang berspekulasi. Kalau untuk pemain-pemain kecil mungkin spekulasi ini tidak akan terlalu banyak berdampak, tapi ketika yang melakukan adalah pemain-pemain pasar yang cukup besar, mungkin dampaknya bisa luar biasa. Dengan demikian bisa jadi akan terjadi volatilitas ya, akan terjadi perubahan fluktuasi dalam jangka pendek yang sangat cepat dalam nilai tukar sebuah mata uang. Katakanlah dalam waktu singkat, isu-isu seputar bom Korea Utara misalnya, ataupun tanggapan Presiden Trump dan seterusnya terhadap berbagai masalah dunia membuat orang banyak berspekulasi bahwa Amerika akan segera melakukan serangan misalnya ke Korea Utara. Bisa jadi itu akan mempercepat volatilitas di pasar keuangan internasional. Ini beberapa indikator yang biasa diacu dalam konteks ekspektasi dan dampaknya terhadap mata uang Amerika Serikat. Katakanlah yang pertama, ekonomi Amerika beberapa indikatornya tidak bagus, maka dolarnya biasanya akan mengalami pelemahan. Kemudian misalkan bahwa bank sentral dalam hal ini melalui chairman-nya mengatakan bahwa kemungkinan besar Amerika tidak akan memangkas suku bunga. Karena tidak ada rencana memangkas suku bunga di masa yang akan datang, dolar kemungkinan akan mengalami penguatan. Pada saat yang sama, katakanlah negara lain yang kompetitor Amerika yang ekonominya juga cukup besar seperti Jerman, katakanlah ada kemungkinan di sana memangkas suku bunga, maka pada saat yang sama dolar sangat
kini akan diharapkan mengalami penguatan. Kalau suku bunga di Jerman sebagai negara yang sudah maju dan relatif stabil mengalami penurunan, tentu investor kemungkinan lebih memilih negara lain seperti Amerika, dan dengan demikian permintaan akan dolar akan mengalami peningkatan. Dolar pun sangat mungkin menguat. Yang terakhir, misalnya bank sentral di berbagai negara akan berupaya untuk melakukan intervensi terhadap euro dengan tujuan untuk memperkuat euro. Karena bank sentral sudah melakukan rencana untuk mengintervensi yang tujuannya menguatkan euro, sedangkan dolar adalah mata uang yang katakanlah kompetitor dari euro, maka dolar tentu bisa kita harapkan, kita ekspektasikan akan mengalami pelemahan. Selanjutnya, berbagai faktor yang tadi telah kita diskusikan sebetulnya nantinya akan saling berinteraksi antara satu faktor dan faktor yang lain. Baik itu faktor yang bersifat atau berkaitan dengan perdagangan ataupun faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah keuangan. Kadang juga ya, dampak-dampak yang berbagai faktor tadi bersifat simultan alias bersama-sama mempengaruhi perubahan atau pergerakan nilai tukar. Katakanlah dalam kondisi yang sederhana ya, contoh yang paling gampang, pendapatan mengalami peningkatan. Tentu logika sederhananya kita akan mengharapkan akan adanya kenaikan suku bunga. Kalau itu yang terjadi, tentu juga nanti akan berdampak pada nilai tukar. Nah, pada saat yang sama juga, pada kondisi tertentu misalnya, berbagai faktor tadi mungkin dampaknya saling berseberangan ya dalam mempengaruhi mata uang sebuah negara. Di satu sisi mungkin inflasi membuat mata uangnya mengalami pelemahan, tapi pada saat yang lain mungkin bisa jadi faktor yang lain, pendapatan dan seterusnya justru akan menambah nilai mata uang menjadi lebih kuat dan seterusnya. Jadi akan ada kondisi-kondisi di mana berbagai faktor tadi tidak bersama-sama mempengaruhi satu arah, tapi mungkin berseberangan atau berlainan arah. Nah, sensitivitas dari nilai tukar terhadap berbagai faktor ini sangat tergantung pada volume transaksi internasional yang terjadi minimal antar dua negara. Jadi katakanlah dalam kondisi di mana Indonesia sedang sangat tergantung dengan mata uang tertentu untuk transaksi dengan negara tertentu, maka kondisi-kondisi itu akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah pada masa tersebut. Lalu bagaimana berbagai faktor tadi mempengaruhi nilai tukar? Kita akan lihat. Ada kalanya berbagai faktor tadi mempengaruhi nilai mata uang, misalkan dolar gitu ya, itu dengan berbagai variasi pengaruh. Maka dari itu berbagai faktor tadi biasanya kemudian dikumpulkan oleh para ahli dan dibuatlah sebuah indeks, katakanlah indeks dolar, yang indeks itu nanti akan mengumpulkan berbagai faktor yang mungkin akan mempengaruhi nilai tukar dolar terhadap mata uang tertentu. Dalam kasus indeks dolar ya, kalau dolar di indeks yang mengalami peningkatan ya, itu tendensi atau kecenderungannya nanti dia akan mengalami apresiasi terhadap sejumlah mata uang dunia. Dan sebaliknya, kalau indeksnya melemah, nilai tukarnya pun nanti kemungkinan akan melemah. Nah, besaran berbagai faktor tadi untuk masing-masing currency atau mata uang tentu akan sangat beragam ya, sesuai dengan kepentingan seberapa penting dalam konteks perdagangan internasional ataupun keuangan. Dalam kasus dolar misalnya, mungkin sejumlah mata uang akan dibobot lebih tinggi, misalnya euro, kemudian yen dan seterusnya, karena merupakan pemain-pemain utama dalam perdagangan internasional ya, sehingga rupiah mungkin tidak begitu penting dalam kasus dolar. Sebaliknya, ketika kita membuat indeks untuk rupiah, dolar mungkin akan kita posisikan sebagai mata uang paling penting, kemudian disusul sejumlah mata uang lainnya.
Dengan demikian, paparan yang kita diskusikan barusan ini menunjukkan bahwa variabel yang kita gunakan untuk menilai sebuah MNC atau sebuah perusahaan multinasional, terutama pada bagian expected exchange rate-nya, itu sangat dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari inflasi, kemudian suku bunga, pendapatan, kemudian bagaimana pemerintah mengendalikan mata uangnya, dan juga berbagai ekspektasi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, variabel IR yang kita gunakan dalam model yang kita susun di awal chapter ini ternyata sangat variatif alias dipengaruhi oleh begitu banyak faktor.